license untuk jualan online. Jadi penyedianya itu adalah Highstar dan Hera. Nah, jadi kita itu punya grup. Jadi ekosistem lengkap kita untuk solution kami itu ada brandnya. Jadi kita untuk cargo solution itu ada CKL, kemudian si cepat kalau bapak tahu mungkin udah tahu ya, Clodeo, Highstar, Hera. Nah, cargo solution itu merupakan cargo delivery solution atau SDU. Kemudian si cepat itu express delivery, cash on delivery, atau pengantaran secara internasional. Kemudian untuk Clodeo itu kita mempunyai online shop tech atau teknologi untuk jualan online. Namanya ada programnya itu atau garis besarnya itu online shop operating system, kemudian accounting system sama point of sales. Nah, kemudian untuk warehouse ini dia yang sekarang kita itu ada Highstar fulfillment untuk menyimpan produk dari dia inventory, order management sampai dengan delivery management itu kita punya. Kemudian untuk Hera itu ada namanya digital marketing, itu yang kita kerjakan. Digital marketing, store setup dan operation, kemudian customer service. Nah, digital marketing itu merupakan kita melakukan penjualan secara e-commerce online di Tokopedia ataupun di e-commerce lainnya. Kemudian store setup dan operation itu kita ada skema untuk pembuatan konten untuk kegiatan penjualan. Kemudian kita punya customer service. Jadi kalau misalnya bapak telepon nih jualan di Indonesia Mall, nanti mengangkat kita. Ini bisa saya bantu pak, bisa ada yang bisa saya bantu untuk penjualan, mau beli produk apa segala macam gitu, keluhannya apa gitu. Nah, kita punya teknologi dan profitability. Kemudian nih fact and figure group. Jadi ini fakta dan profil dari grupnya kita. Nah, kita itu dari 2016 sampai 2019 kita mengalami 20 kali growth atau pertumbuhan, dimana itu kita revenue atau pendapatan sebagai grup yang 5 tadi, kita itu berhasil mengumpulkan atau membuat laba bersih kita atau revenue kita di 1,4 triliun rupiah di 2019. Untuk Highstar sendiri kita nyumbang sekitar hampir 400 miliar Highstar. Kemudian kita untuk employee atau karyawan itu ada 17.000. Kemudian untuk van untuk kendaraan atau vehicle kita punya 9.000 motor atau kereta di Medan. Kemudian van and truck ada 800 lebih. Kemudian untuk fulfillment kita mempunyai 18.000 lebih kapasitas untuk penyimpanan dalam gudang atau fulfillment. Jadi kita menanganin 1 juta lebih penanganan untuk gudang order per tahun itu. Jadi kalau untuk marketplace seller kita ada 1.020.000 lebih, dan kita punya certified ISO di 9001. Jadi kita punya standarisasi untuk gudang proses, kita harus punya standarisasi ISO gitu. Nah, kita punya 367.000 lebih shipment per day atau pengantaran per hari. Jadi ada kapasitas kita itu 600.000 lebih shipment per day 2019. Jadi ada pengantaran itu 2019 di 600.000 lebih. Kemudian kita covering all city Indonesia atau covering di semua Indonesia dengan 99% lebih destinasi e-commerce. Yang aku bilang tadi kita punya berbagai e-commerce. Nah, kita punya COD capability. Jadi kalau misalnya bapak beli barang nih dari online, bisa ngambil dari pos, ambil COD. Kemudian cross border capabilities, kita punya cross border capabilities, di mana kita punya internasional itu. Kemudian kita punya teknologi driven company atau fokus to UMKM dan e-commerce. Kita fokusnya UMKM. Kemudian Asperindo member gitu. Kemudian ini, kenapa kantor kita di pos pak? Ini kolaborasi grup Expos Indonesia atau HiPos. Nah, ini terjadinya payung hukum atau umbrella agreement atau payung hukum persetujuan kita atau MOU
kita tanda tangan itu antara Highstar dengan Pos Indonesia di tanggal 12 bulan 12 tahun 2019. Kemudian kita live langsung di tanggal 16 atau 4 hari kemudian di Makassar, 16, 12, 19, yaitu Go Live High Post Fulfillment at Post Office Kebun Rojo Surabaya. Surabaya pertama. Ini Makassar. Nah, ini Surabaya pertama. Kemudian di tanggal 3 bulan 2 2020 kita launching High Post Makassar. Setup untuk preparation di 338,5. Kalau di Medan kita baru 210 SDN. Kemudian kita punya mungkin untuk tahun ke depan 12 kota ini akan bertambah di tahun ke depan menjadi all coverage seluruh Indonesia. Jadi Bapak bisa jualan produk Bapak itu, aku mau nitip gudang ini ya, produk aku, soalnya pangsa pasarku di sini. Tolong di cover ya, bisa. Ini dia. Jadi Indonesia Mall itu ex-Hera merupakan yang kebiasaan tadi Pak, digital marketing itu atau yang punya license untuk e-commerce itu Hera. Jadi kita Indonesia Mall RI menyerahkan ke Hera e-commerce. Nah ini dia. Hera dibentuk pada Maret 2019 sebagai solusi e-commerce baik online dan offline untuk brand dan seller marketplace untuk mengembangkan bisnis mereka dengan menyediakan store operation, multi-channel teknologi, e-fulfillment dan distribusi. Jadi kita mencakup gak hanya distribusi aja, tapi penjualan sampai pembuatan konten. Nah, layanan utama Hera itu apa sih? Operasional toko online. Nah ini dia. Setup toko marketplace. Setup toko marketplace itu kita ada di situ. Lazada, Blibli, e-commerce, Tokopedia, Shopee, JDID, lisensinya GS10, ada belanja.com juga. Kemudian operasional toko online. Segala jenis operasional toko online dari mulai marketing, pengiriman barang, packing barang, memasukkan barang itu kita yang ngurus. Kemudian customer service, yang bilang tadi telepon untuk keluhan atau pertanyaan ataupun order. Kemudian kita punya online marketing iklan digital. Nah kita nanti bakalan buat, kalau Bapak tahu itu di YouTube, pernah tahu iklan kan? Atau di game pun kita ada barang gitu. Jadi kita melakukan share advertising atau advertisement ke semua jenis produk online gitu. Kemudian manajemen influencer atau endorser. Nah kita punya endorser di mana kita nanti kalau bisa Bapak lihat itu ada Instagram kita Highstar sama Indonesia Mall. Mungkin aku nanti kasih tunjuk. Kemudian kita ada jasa teknologi dan konsultasi branding. Jadi Bapak nanti aku punya branding nih, namanya Udin Kripik misalnya. Apa sih Pak yang perlu aku tambahin? Apa sih yang perlu aku manage untuk penjualan Udin Kripik ini mencapai pasar internasional? Itu bisa kita kasih konsultasi branding. Begitu. Kemudian kita melakukan foto produk. Dari konsultasi branding tadi, kemudian Bapak kasih kita produk untuk kita foto produk. Jadi kita itu ada contoh foto produknya seperti ini. Ini untuk upload di marketplace Tokopedia. Seperti ini. Ini contohnya ya Pak. Nanti aku kasih lengkapnya. Kemudian ada pembuatan konten. Pembuatan konten itu kan kita foto produk, kita ada data. Kita data item name, deskripsi produk, promosi singkat, sampai dengan harga, sampai dengan rekening bayar, data-data semua UMKM. Nah setelah itu kita pembuatan platform. Pembuatan platform itu ini cocoknya jual kemana sih? Tokopedia, Blibli, atau memang ini udah pangsa pasar luar negeri, kita jual di luar negeri bisa. Kemudian diversifikasi channel. Jadi diversifikasi channel itu bisa Bapak jualan di e-commerce, Tokopedia bisa Blibli, makan bisa semua jualan. Kemudian ini ya, warehouse fulfillment center. Kita ada di Gading, Kamal, ini gudangnya kita di Gading. Kemudian Kamal, ini yang Makassar yang kedua. Yang pertama Surabaya, ini Bandung. Jadi kelebihan kita tempat penyimpanan yang baik. Kemudian sistem yang sudah terhubung dengan marketplace, kita punya namanya WMS atau Warehouse Management System. Kemudian kita menerapkan standarisasi penanganan dan pengemasan produk yang baik. Jadi kalau itu kita barangnya pecah belah, kita buat stiker fragile, kita pakai bubble wrap, kita pakai karton juga. Kalau kita bilang di sini kan karton. Kemudian kita pengamanan gudang, CCTV security, bekerja sama dengan hampir semua 3 operator. Kita kerjasama dengan JNE, Pos Indonesia, Si Cepat, JNT,
hampir semua 3 kategori kita semua ada. Jadi Bapak bisa milih. Karena gudang kita masih kayak gini, kita belum berani untuk namanya kita masih mendata UMKM. Kita udah upload juga. Tapi untuk masih proses untuk renovasi. Mungkin data Bapak nanti bisa lihat hasilnya nanti ke depannya kalau sudah bergabung. Ini dia. Kemudian lokasi garasi kita itu di Palembang, Jakarta, Bandung, Surabaya, Makassar, Medan, Denpasar, Solo. Kemudian Jakarta itu ada 4. Kalau Indonesia Mall itu ada 3 di Jakarta. Ini kita coverage kita ini mau ke sini. Ini dia Banda Aceh, Medan, Pekanbaru. Nah ini masih aku yang coverage di Medan sebenarnya. Ini ada Palembang. Mungkin Palembang itu bisa coverage Bandar Lampung sama Palembang, sama Padang. Kemudian ada Bandung, Surabaya sama Makassar. Ini ada titik perencanaan dari manajemen kita untuk share semua Indonesia Mall ke seluruh pelosok Indonesia. Ini our client itu Bang BRI, dimana saya sebagai Indonesia Mall mewakili Indonesia Mall BRI. Di Indonesia Mall ini saya yang ngurus, kalau misalnya untuk LO nya Bang Jun. Nah our client itu ada, mungkin kalau bisa dilihat, ada Torch, Mama's Choice, Lotte Mart, kemudian kita ada Nestle juga, Johnson & Johnson, Gojek, DBL, kita semua jual. Ini kalau tahu DBL kan speaker, kita jual. Kemudian our partner itu dia nih, Highstar, Glodio, Si Cepat, Pos Indonesia, JNE, Our channel partner lebih dari ini sebenarnya. Kalau kita yang baru itu ada Zalora kita itu untuk pakaian yang memang mau dijual secara internasional gitu. Tapi untuk di Medan kita pakai Tokopedia pertama sama Blibli.com. Nah pengenalan tentang dunia online. Nah ini aku kasih insight atau pandangan tentang dunia online. Mengapa harus go online? Indonesia itu adalah negara yang luas, butuh investasi yang tinggi untuk masuk pasar secara offline. Jadi kan kita masih terkendala, kita jujur ya Pak, di Indonesia bahan baku mahal. Kenapa cost of produk kita itu bisa mahal atau harga kita di pasar itu bisa mahal? Karena kita punya bahan baku yang mahal, ongkos kirim yang mahal, kemudian kita punya tenaga kerja yang cukup mahal gitu. Jadi kita nggak mungkin kan jualan rugi. Nah, jadi itu butuh investasi yang tinggi untuk masuk pasar secara offline atau buka toko gitu. Nah, proyeksi jumlah orang yang belanja e-commerce masih terus tumbuh dari tahun ke tahun. Ini dia. Dari 2016 sampai dengan 2022 itu secara statistik naik. Mungkin kita bisa bicara di tahun 2020. Itu naik sekitar 39,2. Naik dari 2016. Nah, kalau Bapak tahu mungkin dari 2015 sudah tahu Tokopedia, sudah tahu namanya Blibli.com atau Shopee. Nah, di situ mungkin ada invasi dari kegiatan yang online, dari kegiatan offline berubah menjadi kegiatan offline. Jadi kultur kita mulai bergeser, begitu. Nah, jadi Indonesia salah satu negara pengakses internet tertinggi di dunia. 64% dari penduduk Indonesia mengakses internet. Diperkirakan 174 juta orang. Jadi kita nggak memungkiri kalau misalnya kita gadget maniak kalau untuk perilaku masyarakat. Jadi dikit-dikit orang, aduh malas aku gerak, beli online lah gitu. Jadi kalau kita kerjasama sama Gojek juga Pak, kerjasama sama Gojek juga untuk pengantaran dalam kota gitu. Mengapa UMKM harus go online? Kita bicara potensi pasar. Jadi e-commerce transaction seluruh dunia itu, untuk transaksi e-commerce seluruh dunia itu, pertumbuhan itu seperti yang bilang ada 20,2% per tahun. Atau transaksi e-commerce Indonesia 2015 itu ada 200 triliun rupiah menjadi 1.820 triliun, 9 kali meningkat. Ini kan jelas bahwasanya perilakunya kita atau kulturnya kita lagi beralih dari offline ke online. Ini nampak. Statistik dari 2014 sampai tanggal 2020 kita mengalami kenaikan dari 1.339 sampai dengan 4.058. Bayangin ini 200 triliun ini duit sampai 1.820. Maka jangan heran Bapak punya namanya unicorn baru.
kayak Tokopedia, OVO. Tokopedia itu e-commerce, kalau OVO itu pembayaran fintech atau digital payment. Jadi mungkin bisa mengalahkan perusahaan-perusahaan konvensional sih sebenarnya. Nah, jadi di UMKM 2015, di mana kita punya data 57,9 juta UMKM Indonesia berkontribusi 55,6% ke PDB. Jadi kita punya 55,6% ke PDB. Jadi for information aja Pak, kalau di UMKM kita seluruh Indonesia itu, kalau kita tahu di 98 yang bangkit itu kan UMKM. Kita lagi di tengah COVID-19, mungkin ini jadi titik baliknya UMKM untuk maju. Gitu. Jadi orang yang kerja di UMKM itu atau mereka yang menggantungkan hidup atau berpenghasilan dari UMKM. Karena kita tenaga kerja kita atau employment kita di Indonesia itu masih 80% berada di sektor UMKM. Begitu. Nah, ini hanya yang 9% yang masuk e-commerce atau 5 juta UMKM go digital. Ini 2015. Target 2020 kita UMKM e-commerce meningkat 10% sampai 12% per tahun. Jadi 8 juta UMKM, naik 3 juta UMKM, 5 juta ke 8 juta UMKM per tahun. Makanya kita ekspansi ke Medan, Palembang, dan Pasar Solo. Begitu, mungkin itu gambaran sedikit. Nah, keuntungan ke online, ekspansi pasar, bisa menjual produk di beberapa toko online baik di Indonesia maupun luar negeri. Fleksibel, mudah dilakukan di mana saja dan kapan saja. Promosi tanpa batasan waktu, mudah memperkenalkan produk. Kemudian minim investasi dan lebih mudah mendapatkan permodalan. Nah, kita juga kasih permodalan UMKM. Jadi kalau Bapak punya UMKM di bawah Koperasi Sumut, Bapak data aja yang butuh dana, kasih ke aku. Bapak terus ke sana. Gitu. Jadi aku perpanjangan tangan di Medan ke pusat untuk pembicaraan dana. Karena kan UMKM butuh dana nih di tengah COVID nih. Gitu. Nah, itu gimana kira-kira mau maksud? Bisa. Nanti data aja. Untuk saat sekarang ini kan UMKM ya, khususnya untuk di Kota Medan lah, jangan cerita.